Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kedamaian rahayu. Marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikan salam nasional dan perjuangan kita. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada, seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai, khususnya yang berada di akar rumput partai, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1960 berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai tahun 2024. Akhirnya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Bung Karno. Pimpinan MPR RI juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Karena tidak pernah ada proses hukum apapun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama ya. Untung keluarga itu sabar. Jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita ketahui bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut
pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kalau dipikir Bung Karno itu tahan banting ya, lah iyalah. Waktu beliau itu kami keluarga tuh bingung. Saya mesti ceritakan apa? Ketika saya pergi ke Seknek untuk menanyakan bapak saya ini sebetulnya diapakan toh? Lidang presiden tiba-tiba waktu itu ditahan, bukan ditahan, tidak tahu, di Istana Bogor. Saya nanya, statusnya apa? Tidak ada yang berani jawab. Tidak ada. Jadi kami keluarga pada waktu itu tidak tahu status Bung Karno itu opo. Nah makanya saya bilang, jangan loh orang Indonesia yang berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi loh. Nunggunya aja keadilannya lama sekali kan, setengah abad lebih. Nah, kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kami, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato kakak saya, Guntur Soekarno Putra, tanggal 9 September 2024 di gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Bung Karno pada masa itu. Yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seorang proklamator bangsa, penggali Pancasila, dan Bapak bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian kita sebagai partai ideologis yang mengikuti yang namanya ajaran, ide, hal-hal yang telah begitu banyak diberikan kepada bangsa dan negara ini oleh beliau, kita artinya tidak perlu takut-takut lagi, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk membicarakan hal-hal yang telah beliau sampaikan dari sejak muda sampai wafatnya, yang namanya ide dan lain-lain sebagainya, yang nanti saya akan bacakan berupa rangkuman dalam buku dan lain-lain pidato, sehingga dapat diajarkan, dipelajari kembali. Marilah kita mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi. Sebetulnya untuk apa toh saya justru membuat pembukaan pidato ini? Kita ini tidak hidup untuk di sini saja. Sekarang bukan, tapi jauh for the future our nation. Jadi untuk apa? Demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, cicit-cicit, mboh canggah opo-opo segala macam. Karena kalau tidak begitu, siapa yang akan meneruskan? Apakah hanya cari kekuasaan saja? Apakah hanya akan mencari duit saja? Ini sebuah big pertanyaan besar saya. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu kita, namun bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya dan abadi sepanjang masa. Saya seringkali bukan hanya berpikir, kan suka lihat-lihat, saya ini orang yang seneng lihat segala macam begitu. Terus saya pikirkan, kenapa kok ya banyak sekali tagline seperti
Sepertinya kok orang lupa ya, kita nih namanya Indonesia Raya. Jadi saya mempertanyakan pada diri saya sendiri, tolong dijawab oleh kalian. Lah kok banyak sekali tagline seperti Indonesia kerja, Indonesia emas, dan lain-lain dan lain-lain. Lah itu kan nggak jelas menurut saya loh, dan saya dapat pertanggungjawabkan. Lah maunya saya Indonesia Raya. Nah gitu loh. Itu kan berkibarnya aja rasanya sampai ke sono. Kan dengan itu ada yang pasti pesimis. Apa bisa toh Bu? Lo kok nggak bisa? Belum apa-apa. Indonesia ini kaya raya loh. Tolong tadi nyanyikan yang Indonesia Raya 3 stansa. Mengapa PDI Perjuangan saya minta kalau tidak naikkan bendera maka harus 3 stansa. Karena apa? Itu luar biasa menurut saya. Satu, Pak Wage Rudolf Supratman tuh kok berani ya, waktu itu ngak-ngik-ngok bikin lagu Indonesia Raya. Lah kalau ditangkap ya yo. Terus kok bisa? Itu betul sebuah ekstraksi dari sebuah pemikiran dan sanubari, sampai kata-katanya itu ulalah lah. Kalau saya ngelihat itu terus saya bisa lihat, wah Indonesia laute koyok ngono, wah ininya gini-gini. Saya nggak tahu kalian yang mungkin saya sebut sudah berada zona nyaman, karena potensinya luar biasa. Saya masih diberi tugas untuk menangani yang namanya BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Ini mau masuk tahun keempat. Waktu menuju tahun ketiga, saya suruh tim, ini ketuanya ada, untuk apa? Mau tahu? Ayo, yang orang pinter-pinter, tolong dilihat plasma nutfah. Plasma nutfah itu adalah ya tanaman, ya hewan dan lain semuanya. Ternyata baru menuju 1 tahunan sudah bisa dilihat kita kekayaan tanamannya menuju 3 juta. Betul apa enggak? Ini Pak Yudian. Jadi bayangkan, lah kalau di sini saya tuh bingung loh. Sampai orang Indonesia bisa kelaparan tuh kenapa ya? Padahal sekarang sedang saya pilah. Mana yang kira-kira bisa jadi makanan, mana yang jadi obat, dan lain sebagainya. Anak-anak Indonesia itu pintar-pintar loh. Cuman apa? Tidak diberi kemerdekaan penuh untuk bisa yang namanya memikirkan dan melakukan hal-hal yang diinginkan. Karena kita masih terbelenggu oleh apa? Keinginan berkuasa. Nah itu pikiran saya. Jadi dengan demikian kita ini harus memiliki pijakan tentang siapa dan dari mana kita. Juga pijakan tentang sejarah yang benar yang telah membentuk bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, keseluruhan ide dan pemikiran Bung Karno bertitik tolak dari cita-cita untuk Indonesia dan dunia. Keseluruhan pemikiran Bung Karno telah membentuk Indonesia. Cermati saja, nah ini yang barusan tadi duluan saya katakan. Tercermati saja tulisan dan pemikiran beliau sebagaimana terdapat dalam Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, Penemuan Kembali Revolusi Kita, Jalannya Revolusi Kita, buat urung anak perempuan, Sarinah, Sosialisme ala Indonesia dan lain-lain. Demikian pula gagasan beliau berkaitan dengan Trisakti, persaudaraan Asia Afrika, membangun tata dunia baru, dan masih banyak yang lain. Bayangkan ya, ini kan diumpat, disembunyikan waktu zaman Orde Baru. Banyak loh orang kalau saya ketemu terus kalau tahu saya anak Bung Karno terus bilang, Mbak, panggilnya Mbak,
saya memberikan sesuatu boleh ndak? Ya apa dulu dong, saya bilang. Tahu-tahu dibawa ada orang tua buku sak gede gini. Ini saya simpan loh. Tahu-taunya apa? DBR. Itu tulisan, kumpulan tulisan Bung Karno di bawah bendera revolusi. Terus loh kok Bapak masih bisa nyimpen itu, kenapa? Bagaimana? Saya simpen di hubungan. Luar biasa menurut saya. Untung nggak hancur. Karena apa? Ini yang membuat menurut saya rakyat Indonesia itu masih terkungkung. Tidak bisa mengekspresi, memikirkan. Lihat apa terus dipikirkan, mencoba dikreasikan. Lah seperti tadi lihat tarian, saya kan langsung kalau boleh gitu terus langsung ikut-ikut nari. Karena saya dari 5 tahun disuruh bapak saya nari 5 macam. Jadi saya tahu tarian ini, tarian Jawa, tarian Sunda, Sumatera, Bali. Gitu loh. Apa? Untuk tahu bahwa Indonesia ini sangat luar biasa. Budaya, seninya, kearifan lokalnya. Lah kok terus waktu Orde Baru kita itu hanya diberi sebuah frame. Saya tuh sampai suka pusing mikirin loh. Ini bener orang Indonesia yang bener ki koyo opo to? Kok kayak ngene iki lho. Takut. Terus kayak apa ya kalau orang Jawa tuh Mas Butet ndoro-ndoro gitu tuh loh, apa namanya? Feodal itu nggak dibuang, masih ditungguin gitu. Kalau orang Jawa kan saya dapilnya itu Jawa Tengah loh, 35 kabupaten kota. Wah keren nggak? Apa? Waduh, jadi saya kuping kebiasa. Kalau orang Jawa bilang gini, kalau ditanya apa-apa gitu ya, terus inggih, nah gitu. Tapi terus ada lagi apa-apa, inggih. Nah itu lain lagi loh Pak Sukidi. Jadi saya terbiasa, langsung saya ngerti kalau mau inggih, wah ini sih rasanya menuju negatif nih gitu. Tapi kalau inggih gitu, ah itu positif gitu. Coba saya ada dengerin. Siapa yang mau dengerin? Coba toh. Terus gini-gini, Orde Baru, maaf beribu maaf. Kan tadi udah dimaafkan tuh sama keluarganya Bung Karno. Makanya saya mau ngomong maaf beribu maaf. Di luar negeri beginian ini, aduh dicari orang. Saya ini sampai ditanyain. Nanti dibilang saya sombong loh, sampai saya kecipratan kan dari bapak saya loh, profesor aja saya 3, kaget dewi loh. Lah ngapa kok dapat profesor yo? Saya belajarnya di mana? Nanti dipikirnya saya jual beli lagi. Itu udah begitu, apa lagi? Honoris causanya ini mau nambah lagi. Sekarang udah 11, masih mau ditambah berapa lagi ya? Yang tahu Pak Basarah mana dia tuh? Nambah berapa lagi tuh? Tuh kan? Saya tapi nggak bayar loh, karena banyak sekarang kan yang beli ya. Sorry, gitu loh. Kalau mau ketawa ya ketawa aja. Itu kemerdekaan diri, tahu nggak? Makanya kalau lihat Ibu Mega, kan banyak yang bilang Ibu Mega ini loh kok diem aja gitu kan. Lo memang saya ngambil posisi selalu gitu. Timbang aku marah-marah nggak jelas, lebih baik saya ngomong jelas gitu. Atau ya menang baik, ya diem aja. Lo ngomongin gue gini bodoh amat gitu. Saya cuman bilang tuh orang pengecut gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Lah seperti sekarang inilah,
Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya. Malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya. Sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Jangan petatang peteteng gitu. Kalau saya denger liatin anak sekarang, iki mboke sapa to yo? Lo tentu dari ajaran orang tuanya dong. Lo kok petatang peteteng ngono apa to yo? Makanya menurut saya, pembelajaran yang namanya ajaran Bung Karno itu perlu menurut saya. Kalau ada nanti yang nggak setuju, sini datengin dah saya. Bolehlah, kenapa nggak mau? Mari kita berargumentasi gitu. Jeleknya di mana? Orang dia yang buat kok nggak ngerti kan gitu toyo. Bingung saya. Aduh. Bung Karno itu seluruh dedication of life-nya hanya untuk rakyat, bangsa dan negara. Mungkin tidak percaya. Sampai saya nih sekarang udah deh saya kasih tahu sama rakyat. Ketika Bung Karno yang tidak punya status itu, saya nih langganan pergi ke Seknek Sonoi. Jadi kalau udah saya muncul kali pada di situ udah pada aduh itu lagi datang itu datang. Lah boleh dong ya. Lah orang pemecatan tak ada. Baru kemudian ada TAP itu. Tapi ya tetap nggak diperlakukan, nggak diadili, nggak dihukum, nggak opom bombo. Lah ya saya kan nanya, kan ada keluarganya dong. Saya kan anehnya gampang gini. Nanti kalau mau cari, bodoh saya. Nanti kalau mau cari apa pun namanya, kalau ngambil gajinya di mana ya? Ini benar loh. Saya kan mengerti. Sekian 22 tahun saya nih ya masuk putri istana ya. Semua ada apa ada. Makanya orang sekarang kepingin gitu. Makanya saya tahu oh ini orang karena kepingin gitu. Nah karena saya dulu gitu. Kalau umpamanya dipanggil aja putri ya itu keren toh. Saya padahal jengkel ngopo putra putri kaya ora ada jenenge ngono.
Iya, itu bener loh. Ini riwayat hidup saya. Nanti ya, saya mau bikin buku. Nah, pasti laris manis dah. Nah, siapa yang mau jualin? Ayo. Hehe. Lah, ditanya gaji di mana? Nggak ada yang berani. Lo piye toh? Bapakku elek-elek kan ya pernah presiden. Hanya gara-gara belum ditap lo itu. Tahun berapa ya? Dikunci di istana Bogor itu. Wah, udah gitu kan pengawalku koyoknya udah piye ngono. Dan itu mesti kalian anak muda punya sopan santun. Apa? Sudah nggak boleh ada dapur, kita yang kasih makanan. Udah gitu apa? Pernah saya marah. Kamu tahu kalau saya marah apa? Ditaruh di ada tahu apa tuh namanya? Terantang duet. Waktu itu kita bergantian mengirim makanannya sama adik saya. Tahu-tahu dia pulang nangis apa? Ada apa tuh penjaga pengawal, masa tuh Opa Darto anak muda aku dia omongi benedee tentara bene opo, dia mesti punya yang namanya etika. Masa diudek-udek sama apa, sama bayonet. Itu adik saya, masa adik saya mau bohong sampai nangis-nangis. Itu Opa Darto. Ini saya panggil Opa Darto, dia polisi dia. Lo iya benar, apa saya ngomong bohong? Tanya aja jenderal. Nah sudah itu besoknya, saya yang bawa. Begitu disuruh taruh di meja, belum dia suruh buka, saya langsung nanya. Kalau kamu minta ngomong yang benar, anak muda kesian juga, dianya udah apa gemeter-gemeter juga. Saya buka ini ya. Sekarang apa yang kamu mau periksa? Saya punya pisau. Ini bener loh, saya berani disumpah. Itu yang saya omong. Punya pisau, punya garpu, punya apa sendok. Kamu punya orang tua apa punya orang tua apa tidak? Siap, punya Bu. Kalau kamu memperlakukan bapak kamu atau ibu kamu seperti temanmu kemarin yang ngubek sama bayonet, saya punya pisau, saya tusuk kamu. Gitu saya, udah sebel. Pelajaran siapa itu sampai begitu? Tidak ada cerita bahwa orang yang dijaga oleh dia sebenarnya yang membuat dia bisa menjadi tentara Republik Indonesia. Opa ngomong, masa hilang sekarang? Alah. Saya kalau ngomong ya udah gini, nggak mau didengerin, nggak keluar. Kok susah amat toyo? Untuk rakyat, bangsa dan negara. Karena itulah pemikirannya sangat relevan untuk dijabarkan menjadi lentera dalam tata pemerintahan negara. Lah yang bikin tata pemerintahan negara yang namanya konstitusi itu kan semua pendiri bangsa. Apa ada yang sekarang? No. Sini kalau mau berdebat monggo, gitu wae nek aku. Contoh, ketika BPUPK saya suruh korek, bener ada nggak ada? Ada. Itu yang saya pegang, itu otentiknya, gitu loh. Kalian jangan penakut. Saya jadi panggil polisi 3 kali, kejaksaan 1 kali. Gila deh, aku pikir. Oh, terus apa coba? Tolong dong. Itu kan luar biasa ya kalau dipikir. Pikiran Bung Karno gitu. Ini di dunia dipakai. Yang to build the world anew itu di mana? Di PBB tahu? Sama kita sendiri, Orde Baru dipelesekin. Itu yang buat saya jengkel, tahu nggak? Sebagai bukannya anak Bung Karno saja, tapi sebagai anak negeri ini. Mau dijadikan apa negeri ini? Ayo jawab saya kalau berani. Iya dong. Asia Afrika siapa yang bikin? Nah ya. Operatornya bikinan ininya kan Bung Karno. Sampai kok bisa 28 negara yang ikut. Artinya apa? Percaya pada Indonesia.
Udah gitu. Ada waktu itu bola apa namanya ya? Yang Israel mau ikut kemari. Hah? Apa iku yo? Lah ya udah. Loh, Ganjar dengan benar ngomong, dibilang dibuli-buli, ya kuli denger batin aku bene baik, anak itu udah bener. Dia mau merubah apa tidak, ternyata alhamdulillah tidak. Pak Mahfud sama. Iya, sekarang Indonesia, wah sepertinya dianya, wah yang enggak setuju sama Israel, bla bla. Aku bilang kalau ngomong itu satu kata perbuatan. Enggak usah diomongin dah sopo, ngono wis. Mulutku wis ora mempan nek kon ngomong. Dia udah bilang, enggak usah ngomong lah. Aku enggak suka kalau suruh ngomong ngono-ngono. Ngerti toh? Ya wis. Nah, untuk itu apa sih? Jadi mbok yang bagus itu diambil, sing elek digua, tapi jangan pengecut. Hanya berani di belakang doang. Gitu. Nah, itu yang saya minta ini sama para penggede-penggede ini loh. Kalau udah terus bingung karena PDW. Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang, saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu datang ke saya toh? Urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diam-diam loh, ngumpat-ngumpat loh. Lo kok nggak ada merdekanya ya? Ya mbok datang aja loh. Karena katanya, ya kalau saya nanti datang, ibu kan nggak masuk ke Kim. Loh apa urusannya aku mesti masuk ke Kim atau saya nggak masuk ke Kim? Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat ngono loh. Nene bae ya wis melehe. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Gile. Mau enggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Lah iya bener dong. Tata pemerintahan, aku kan bingung. Coba ya, maaf lagi beribu maaf. Engkau suwi-suwi aku banyak banget kantong maaf Jika nggak bosan nonton video Bu Megawati yang berbicara selama 2 jam 40 menit lebih itu, banyak sekali fokus pembicaraannya. Tapi kelihatannya semua pembicaraannya ya biasa. Bahasanya merendahkan diri untuk meningkatkan mutu. Hehe. Dalam pidatonya yang dengan membaca teks, pembahasan pertama adalah mengenai dihapusnya TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari presiden pertama yaitu Bung Karno, yang juga menegaskan bahwa Bung Karno yang sebagai pengkhianat tidak terbukti dan batal demi hukum. Lama ya, untung keluarga tuh sabar, jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah, ini namanya politisasi. Ingat, kalau salah ya harus salah. Hahaha, ingat Tutu Hasto, kalau salah ya harus salah. Terus kenapa PDIP masih membela mati-matian Hasto ini, malah terlihat Hasto di sana bisa ketawa-ketiwi bersama Bu Megawati. Saya nih orang yang seneng ngelihat segala macam begitu. Terus saya pikirkan, kenapa kok ya banyak sekali tagline? Sepertinya kok orang lupa ya, kita ini kan namanya Indonesia Raya. Jadi saya mempertanyakan pada diri saya sendiri. Tolong dijawab oleh kalian. Lah kok banyak sekali tagline seperti Indonesia Kerja, Indonesia Emas, dan lain-lain. Lah itu kan tidak jelas. Menurut saya loh, dan saya dapat pertanggungjawabkan. Lah maunya saya Indonesia Raya. Itu kan berkibarnya saja sampai ke sono. Di sini agak aneh. Bu Megawati bertanya pada diri sendiri, tapi yang suruh jawab yang mendengarkan pertanyaan itu. Udah gitu dijawab sendiri lagi. Hahaha, tagline Indonesia Kerja, Indonesia Emas itu gak jelas loh ya. Yang lebih jelas tuh Indonesia Raya. Malah makin gak jelas menurut saya. Indonesia Raya itu rayanya di mananya? Toh hanya bahasa sajalah, gak usah dibahas dan menjadi masalah yang malah nantinya bikin ribet PDIP lagi. Hahaha. Untuk menuju Indonesia Raya yang ibu dambakan, harus melalui Indonesia Kerja dulu, baru Indonesia Emas, lalu baru Indonesia Raya, selanjutnya Indonesia Jaya. Begitu kira-kira kalau menurut saya tahapan-tahapannya.
Kalau tiba-tiba Indonesia Raya, ini mah kayaknya malah udah dari dulu. Kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti kalau tagline-nya Indonesia Raya, masalah lagi. Lagu kebangsaan menjadi tagline. Loh, kalau di sini saya tuh bingung sampai orang Indonesia bisa kelaparan itu, kenapa ya? Padahal sekarang sedang saya pilah mana yang bisa jadi makanan, mana yang jadi obat dan lain sebagainya. Lah, ini lebih antik lagi kalimatnya. Pertmananya. Kenapa orang Indonesia bisa kelaparan? Kan udah dijawab juga sama ibu. Sekarang sedang saya pilah. Lah, makanan dan obat aja baru dipilah sekarang kok ya. Agak aneh. Tadinya mau saya bikinkan mau besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya ke Pak Ganjar sama Pak Mahfud bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu. Kok nomor 3 lagi? Gile, saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih? Pelajarannya. Saya pengen belajar juga kayak begituan. Itu namanya orang udah mabok. Apa namanya kalau di psikologi? Di sini juga Bu Megawati mengatakan kalau kekalahannya gara-gara orang yang udah mabok. Mabok apa ya nggak tahu? Mabok ganja kah? Mabok arak kah? Atau mabok apa darat kah? Atau mabok laut kah? Hahaha. Kalau saya dengar, liatin anak sekarang, iki mbok iki sopoyo. Lo tentu dari ajaran orang tuanya dong. Lo kok petatang-petatang ono opoyo. Tuh dengerin anak sekarang, bagi yang beranggapan masih anak-anak, kalian dianggap petatang-petetang dan ditanyain mbok musopo. Karena petetang-petetang tuh karena ajaran orang tuanya. Ngene wayo wis melehek, katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene moh, lah terus ada yang kepengin. Haha, gile, mau nggak sama yang kepengin itu? Nah ini siapa kira-kira yang kepengin jadi ketum? Lihat raut wajah Hasto coba, kayaknya senyumnya senyum kesindir deh. Hahaha, ngerasa ya lu? Pengen jadi ketum ya lu? Hahaha, tapi memang agak aneh PDIP ini, gak mau feodalisme, tapi di kepengurusannya masih feodal banget. Hahaha. Terus bahasa nek anak buahku, ngene kabeh moh, yang dimaksud ngene kabeh itu, yang bagaimana ya? Yang kayak Hasto kabeh kah? Hahaha. Menarik memang kalau diikuti pidatonya walaupun baca, tapi kalau pas gak baca lucu dengerinnya. Hahaha, benar-benar menghibur, kayaknya cocok ikut stand-up comedy deh bu. Hayo ngaku siapa yang pengen jadi ketum? Siapa yang pengen jadi ketum? Hahaha, telak banget omongannya bu, top lah pokoknya. Lihat muka Hasto yang agak kelimpungan, kayaknya ngerasa deh dia pengen jadi ketum yang baru. Hahaha. Udah bu, hajar habis orang-orang yang bermasalah, jangan biarkan mereka berkeliaran di lingkungan PDIP, sayang partai besar nanti hancur kalau anak buah itu koyok ngono kabeh. Hahaha. Lanjut, mau nggak kalau sama yang kepengen itu? Gitu aja di sono ada yang nggak ngomong, berarti dia mau. Hei, hahaha, ala gila dah. Hahaha, pendukungnya Hasto itu bu. Hahaha, hajar bu. Oke, makin seru kalau diikuti, dengan wajah kaget bilang begini. Lo iyo KPK, aku baru pikir opo iku yo. Lah KPK, moso gak ada kerjaan lain. Hah? Yang dituding yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto Ikuwa, ayo wartawan tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng wal. Dapat pembelaan ya Pak Hasto? Habis disindir dibela. Lanjut di part 2 ya, udah kelamaan hahaha. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas. Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.